Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu ya. Dan pada pagi hari ini pasti kalian semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali kita bertemu ya di dalam ibadah online ya. Tetap dengan sukacita, selalu ceria meskipun belum bisa beribadah di gereja. Masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini tentunya dengan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang sudah kami terima untuk hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, senang sekali ya pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini kita bisa memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan yaitu pujian "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku untuk merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang hilang, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang hilang, itulah kerinduan jiwaku. Nah, anak-anak dikasihi Tuhan, gembira sekali ya pada hari ini kita dapat melayani kalian untuk beribadah. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan supaya aman ya. Nah, karena itu ya Tuhan begitu baik pada kita semua. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
anak-anak dikasih Tuhan ya masih dalam suasana yang tidak nyaman ya. Karena masih pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah, tetapi kita harus tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan ya. Karena kita setiap saat membutuhkan Tuhan, setiap hari kita perlu pertolongan dari Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita pujikan ya, satu pujian yaitu satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saat ini kita harus tetap penuh dengan rasa syukur untuk kehidupan kita yang luar biasa ini. Nah, mungkin ada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang pada saat ini tertimpa musibah yaitu gempa bumi. Nah, kita juga merasakan ya perasaan yang sangat sedih ya melihat rumah mereka rusak. Nah, karena itu kita harus tetap berharap ya, berharap kuasa Tuhan untuk melindungi kita. Ya, karena kita harus tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong. Anak dikasih Tuhan, mari kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu akan dibawakan oleh Bapak Guru Injil yaitu Bapak Dwi Winarko. Monggo. Salam anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Sehat-sehat ya? Bagus. Kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Demi apa?
demi kesehatan anak-anak semuanya, ya. Anak-anak, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Sudah siap berdoa? Siap ya? Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami hari ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dari situ ya Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga anak-anak-Mu ini boleh mencerna akan segala firman-Mu dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak, pada saat ini firman Tuhan diambil dari kitab Amos pasal 7, ya. Tolong Alkitabnya dibuka ya. Kitab Amos ya, pasal 7 ayat 10 sampai 15. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ya? Ya, ayo kita cermati firman Tuhan. Kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15 ya. Yang demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku. Di tengah-tengah kaum Israel, negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Ayat yang ke-15 anak-anak. "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah kenal dengan Amos? Ya, Amos ini adalah sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan dan disuruh bernubuat tentang kematian Yerobeam. Apalagi menyatakan tentang pembuangan bangsa Israel. Hal ini menimbulkan reaksi dan berujung pada penghinaan dan pengusiran Amos. Cukup berat sekali memang yang dirasakan oleh Amos, harus menyatakan kepada bangsanya, bahkan kepada raja. Anak-anak yang terkasih, Imam Amasya yang mewakili umat Israel dan khususnya para pemimpinnya
secara terang-terangan juga menolak Nabi Allah dan beritanya. Ditolak oleh Amasya. Amasya menyamakan Amos dengan nabi-nabi yang mengaku jabatan dan mencari nafkahnya sebagai seorang nabi. Tetapi anak-anak, Amasya tidak sampai berkata bahwa Amos adalah nabi gadungan. Amasya menyebut Amos sebagai nabi dengan maksud menghina. Sekali lagi, menghina. Sebaliknya, dengan turun tangan dan menuduh Amos seolah-olah bersepakat melawan raja. Amasya menyatakan bahwa ia takut kalau pemberitaan Amos ini mengakibatkan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Anak-anak kekasih Tuhan, Amos menyangkal bahwa ia adalah seorang nabi profesional dan mengatakan bahwa ia adalah seorang gembala dan pemungut buah ara hutan. Terang-terangan Amos ini menyatakannya jujur apa adanya. Anak-anak, buah yang diperolehnya ini tidak bernilai tinggi dan harus dibuka dengan alat khusus untuk mengeluarkan airnya yang berlebihan dan harus dimasak. Anak-anak kekasih Tuhan, Amos menjawab bahwa ia berbicara bukan dari dirinya sendiri, melainkan atas perintah Allah. Anak-anak, inilah yang harus disampaikan Amos. Sangat berat sekali. Amos tidak bernubuat karena kehendaknya sendiri, tetapi karena panggilan langsung dari Tuhan Allah. Makanya Amos harus melakukan dan menyatakan itu kepada bangsanya juga. Anak-anak kekasih Tuhan, percaya diri adalah sebagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan hasil penilaian seseorang terhadap dirinya. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya dan melakukan sesuatu bukan untuk diakui. Benar-benar tulus. Anak-anak kekasih Tuhan, namun bisa dipahami bahwa menjadi percaya diri itu tidak mudah. Sekali lagi anak-anak, tidak mudah. Kenapa? Ternyata banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dilakukan. Amos sebenarnya bukanlah nabi semula. Ia adalah seorang gembala dan pemungut buah ara hutan. Berarti tiap hari tidak pernah di rumah. Dia mengembalakan dan memungut ara hutan itu setiap harinya. Dan di sini anehnya, justru Allah mengutus Amos untuk menyampaikan nubuatan mengenai kematian Yerobeam dan pembuangan bangsa Israel. Tentunya anak-anak, ini sebuah berita yang memang menggembarkan. Sangat menggembarkan kalaupun sekarang viral.
ya. Sangat menggembarkan. Nah, Amasya mewakili Yerobeam dan bangsa Israel di sini menolak nubuatan itu dan menuduh Amos sebagai nabi yang sedang mencari uang, mencari nafkah dan memberontak terhadap raja. Anak-anak kekasih Tuhan, menyampaikan nubuatan berisi kehancuran tentunya butuh keberanian, butuh ketangguhan, butuh kesungguhan. Dan di sini Amos dengan berani dan percaya diri. Percaya diri untuk menyatakan perintah Allah kepada bangsanya. Anak-anak kekasih Tuhan, kenapa sih Amos ini kok mau melakukan tugas panggilan Allah? Ada apa dengan Amos? Anak-anak kekasih Tuhan, mengapa Amos begitu beraninya untuk menyatakan ini kepada bangsanya, apalagi pada raja? Karena Amos percaya dan beriman. Nah, percaya dan beriman bahwa ia bicara atas perintah Allah, bukan atas perintah dirinya sendiri. Inilah kunci Amos dalam menyatakan firman-Nya. Ia percaya diri karena ia merasa diberkati dan dipanggil Allah. Dalam hal inilah maka Amos berani untuk menyatakan diri. Walaupun Amos ini sebagai gembala. Anak-anak kekasih Tuhan, karena perintah Tuhan, maka Amos siap untuk menyatakan akan perintah-perintah yang disampaikannya. Anak-anak kekasih Tuhan, sebagai remaja, kalian semuanya, kita pun sejatinya juga senantiasa diberkati Tuhan dengan berbagai macam hal. Pak Win, kalian semuanya ya, diberkati Tuhan. Punya talenta-talenta yang kalian miliki, itu adalah berkat Tuhan. Harus berani, harus bisa untuk menggunakan talenta itu, kemampuan itu. Anak-anak kekasih Tuhan, sebagai remaja tentunya di masa kini harus bisa untuk belajar. Sering-seringlah untuk melayani terhadap sesamanya. Sering-seringlah kalian membantu, baik itu pada orang tua, pada guru, dan sesamanya. Jangan lupa, ya, senantiasa tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Anak-anak kekasih Tuhan, di sini Amos sebagai gembala dan pemungut buah ara hutan. Ini dipakai dan dipanggil menjadi nabi. Kita pun juga dipanggil untuk menyatakan firman Allah, kasih anugerah kepada semua orang. Tugas saya dan kalian semuanya. Sanggup ya? Sanggup? Pasti sanggup. Tuhan pasti akan membimbing, mendukung, bahkan memberikan kekuatan untuk kalian semuanya. Anak-anak kekasih Tuhan, percayalah, setiap kita pasti dipakai dan dipanggil Allah untuk pekerjaan-pekerjaan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita ambil saat teduh ya anak-anak ya. Kita bersama-sama untuk ambil saat teduh. Bapa yang Maha Kasih,
Ini anak-anak Tuhan yang memang saat ini Engkau siapkan di dalam mewartakan akan cinta kasih Tuhan untuk semua orang. Ajarilah kami untuk senantiasa berani untuk menyatakan kasih serta anugerah-Mu kepada semua orang. Ini kami ya Bapa, pakailah kami semuanya. Amin. Nah, anak dikasih Tuhan, demikian tadi firman yang kita dengarkan, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua, untuk hidup kita. Ya, semoga firman ini juga dapat menjadikan tuntunan untuk hidup kami sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman tadi dengan memuji nama Tuhan kembali, yaitu Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, marilah kita semuanya masuk di dalam doa syafaat ya. Sudah siap? Nah, mari kita berdoa, mendoakan bangsa dan negara, orang tua, bahkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas segala firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu kami berani untuk menyatakan kasih serta anugerah-Mu kepada semua orang. Bahkan dengan firman-Mu kami percaya Tuhan senantiasa membimbing kami anak-anak-Mu. Bapa, perkenankanlah saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah melalui para pimpinan negara, Bapak Presiden sampai ke RT RW, Tuhan pakai sebagai pendamai di dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sehingga negara kami boleh damai sejahtera berkat kasih setia Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, di masa-masa pandemi ini kami berdoa di mana kiranya penyakit yang saat ini merajalela di dunia ini Tuhan halau sehingga penyakit ini segera sirna. Kami percaya Tuhan memiliki kuasa melebihi segala-galanya sehingga boleh untuk menghalau sakit penyakit yang ada. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk program-program kegiatan gereja yang sudah di-PKT-kan. Tuhan berkati sehingga melalui komisi-komisi yang ada, Tuhan pakai untuk pengembangan dan kegiatan gereja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk
renovasi gereja yang saat ini sedang berjalan, bahkan panitia yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, bahkan penyandang dana, Tuhan sudah siapkan semuanya. Kami percaya itu. Tuhan senantiasa menyiapkan segala sesuatunya. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar, di mana anak-anak kami belajar daring, demikian pula tatap muka, bahkan segala cara yang sudah dilakukan. Semuanya tidak lain adalah untuk membekali anak-anak kami semuanya, sehingga anak-anak kami boleh menikmati akan jenjang pendidikannya masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan angkat penyakit yang dideritanya, sehingga anak-anak kami boleh senantiasa sembuh karena berkat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka sehingga semuanya boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan talentanya masing-masing. Bapa, perkenankanlah pada saat ini anak-anak-Mu boleh untuk mengumpulkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terimalah dan berkatilah. Bapa, tentunya di dalam ibadat saat ini, kami senantiasa bersyukur dari awal hingga selesainya saat ini. Tentunya semuanya adalah berkat Tuhan. Dan setelah ini kami pun juga akan undur dari tempat ini. Dan kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa ada pada anak-anak, demikian pula kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, kita akan tutup ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Mencari Damai. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, anak dikasih Tuhan, pesan untuk kita semua ya, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa yuk? Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Nah, kemudian yaitu membatasi mobilitas dan interaksi
di luar rumah ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, menghindari kerumunan. Nah, itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kita ya, supaya kita dijauhkan dari sakit penyakit ya. Nah, anak dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan.